materi yang pertama, faktor pembentuk motivasi. Yang pertama ada interest, yaitu sebuah ketertarikan. Yang kedua ada expectancies, yaitu seberapa besar percaya diri orang dalam kemampuan untuk berhasil. Dan yang ketiga ada values, yaitu seberapa penting dalam memahami atau melakukan sesuatu. Faktor pembentuk motivasi berikutnya, self-determination theory, terdiri dari need for competence, yaitu keyakinan untuk dapat menyelesaikan masalah dengan lingkungan dan bersaing dengan yang lain. Berikutnya ada autonomy, yaitu keyakinan untuk memilih dan mengatur kehidupannya sendiri. Berikutnya ada relatedness, yaitu berhubungan dengan sosial. Berikutnya ada goals, tujuan. Berikutnya ada need and education, yaitu tingkat pendidikan, luas cakupan atau pengetahuan yang melatar belakangi perbedaan sikap, pola hidup, dan kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada self-esteem dan achievement. Dan yang terakhir ada groups, yaitu mengarahkan perilaku dalam mencapai tujuan. Berikutnya attribution. Attribution adalah pandangan murid tentang suatu kegagalan dan keberhasilan atau keyakinan tentang apa yang menyebabkan suatu dalam kehidupan pribadi. Ini dapat mempengaruhi emosi, kognisi, dan perilaku. Berikutnya mindset. Mindset adalah kepercayaan dasar yang berkaitan dengan cara berpikir seseorang yang dapat menentukan sikap, perilaku, dan pandangan dari orang tersebut. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Contoh motivasi intrinsik ialah keingin rasa tahuan yang tinggi. Karena rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dia termotivasi untuk mencari tahu informasi yang tidak dia ketahui. Lalu kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seorang tersebut. Contohnya adalah pujian atau hadiah. Karena faktor pujian dan hadiah ini, ia termotivasi untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu motivasi juga memiliki efek. Motivasi dapat mengarahkan perilaku menuju tujuan tertentu, dapat meningkatkan upaya dan energi dalam mengejar tujuan tertentu, meningkatkan ketekunan dalam aktivitas tertentu, dan mempengaruhi proses kognitif seseorang. Lalu, kaitan motivasi dengan teori kebutuhan Maslow. Dalam teori kebutuhan Maslow, terdapat kebutuhan psikologikal, safety, sosial, self-esteem, dan self-actualization, di mana kebutuhan-kebutuhan ini akan mempengaruhi motivasi juga. Misalnya, jika ada anak yang secara kebutuhan psikologikal atau secara kebutuhan primer sudah terpenuhi, seperti sandang dan pangan dan sebagainya, tetapi secara kebutuhan akan keamanan atau safety belum terpenuhi, maka anak tersebut akan ragu untuk pergi keluar rumah dan akan merasa tidak aman, sehingga motivasi anak tersebut juga akan terbatas atau berkurang. Perbedaan kultural dan etnik juga mempengaruhi motivasi. Misalnya seperti terdapat beberapa wilayah atau negara yang memang memiliki sistem pendidikan yang bagus, atau memang tempat tersebut bagus, sehingga orang-orang di sana memiliki motivasi yang tinggi. Lalu ada perbedaan gender, seperti perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja misalkan, itu juga mempengaruhi motivasi. Dan yang terakhir ada sosioekonomik, yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan lingkungan tertentu. Afek adalah suatu suasana hati atau perasaan dan emosi seseorang ketika sedang menghadapi suatu tugas. Terdapat elemen psikologis dan elemen fisiologis dalam afek yang terbentuk seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, rasa malu, dan lainnya. Terdapat emosi yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang seperti self-conscious emotion, yang merupakan suatu keadaan ketika seseorang mengevaluasi perilakunya terhadap standar perilaku yang ada dalam lingkungan masyarakatnya. Lalu, terdapat boredom atau kebosanan, yaitu kurangnya gairah atau ketertarikan yang menyebabkan seorang merasakan jenuh.
Hot cognition adalah suatu pemikiran seseorang yang bermuatan terhadap emosionalnya. Suatu hal yang bertentangan atau berlawanan dengan hal yang diyakini seseorang akan membuatnya merasa tidak nyaman atau yang biasa disebut cognitive dissonance. Anxiety adalah rasa tidak nyaman atau khawatir terhadap suatu hal yang belum terjadi. State anxiety adalah timbulnya rasa cemas yang disebabkan oleh adanya keadaan yang berbahaya dan bersifat sementara. Sedangkan trait anxiety adalah suatu kecemasan yang dimiliki seseorang secara permanen dalam keadaan tertentu atau terhadap hal tertentu. Facilitating anxiety dapat membuat kinerja kita meningkat karena dapat mengurangi kecemasan. Sedangkan ketika kecemasan terlalu berlebihan dapat menurunkan kinerja seseorang atau biasa disebut debilitating anxiety. Terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan kecemasan pada anak-anak dan remaja. Yang pertama, ketika keadaan fisiknya terancam. Yang kedua, ketika harga dirinya terancam. Yang ketiga, mengenai penampilan fisiknya. Yang keempat, situasi baru atau lingkungan baru. Yang kelima, penilaian dari orang lain. Yang keenam, materi pembelajaran. Yang ketujuh, teknologi. Yang kedelapan, tuntutan yang diberikan oleh sekolah. Yang kesembilan adalah ujian sekolah. Yang ke-10 tantangan fisik, dan yang terakhir adalah masa depan. Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi afek. Yang pertama adalah perbedaan etnis dan budaya, yang kedua perbedaan jenis kelamin, dan yang terakhir adalah perbedaan sosial ekonomi.